Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dalam ibadah minggu ketiga sesudah Epifani. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Hendra Benyamin Dores. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Jemaat, mari kita berdiri sebagai pernyataan kesediaan kita untuk beribadah dan menyambut kehadiran Allah melalui firman-Nya yang akan diberitakan bagi kita. Jemaat menyanyi dari Kidung Keesaan nomor 16 ayat 1 dan 2. Kita beribadah kepada Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kitab 1 Tesalonika pasal 3 ayat 7 firman Tuhan yang membimbing kita menyatakan, "Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu." Seindah siang disinari terang, jarak
Silakan duduk. Jemaat, kita masuk dalam pengakuan dosa, direspon dengan Gita Bakti nomor 32. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang memendia pengasih, agar kami hidup dalam terang dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus, Tuhan kami. Demikianlah pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Umat Tuhan, kita yang telah mengaku dosa dan tulus bertobat di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 43 yang menjadi berita anugerah kita yang mengatakan, tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Begitu kasih Allah akan dunia, diberikan anaknya yang satu-satunya, supaya yang percaya tidak binasa, tapi hidup selamanya. Saudaraku umat Tuhan, mari berdiri. Kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi perintah hidup baru kita di dalam kitab Ibrani, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-24. Ibrani 10 ayat 24 yang mengatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup kita dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari paduan suara sektor pelayanan 2, Betania.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati sektor pelayanan 2, paduan suara sektor pelayanan 2 yang hari ini berulang tahun. Kemarin, jangan langsung protes. Karena ulang tahun nyanyinya bagus. Mari saudara-saudara kita mempersiapkan diri untuk diberkati oleh firman Tuhan. Persiapkan Kisah Para Rasul pasal 27, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 27, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Bacaan firman Tuhan sementara akan dipandu bacakan oleh majelis asistensi kita. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kami memasuki hadirat-Mu yang kudus, karena memang Engkau saja yang layak untuk menerima pujian, ucapan syukur, karena siapakah kami ini sehingga Engkau menyertai dan memberkati kami sampai dengan kawal hari saat ini. Terima kasih atas jamahan-Mu, atas kekuatan-Mu, atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih banyak. Dan saatnya kami akan mendengarkan sabda-Mu, pengajaran-Mu, maka diamkanlah semua suara yang ada dalam hati kami. Agar kami hanya mau mendengarkan suara-Mu, dipimpin oleh suara-Mu, dan hidup oleh kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Umat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari Alkitab. Terpujilah Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-27 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11 yang menyatakan, setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Pada keesokan harinya, kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus. Dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira di daerah Likia. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah, dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada kepada perkataan Paulus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Segala kemuliaan, ya Bapa, Putra,
Silakan duduk, saudara. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, Shalom. Saudara, dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-27, dari kitab Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 1 sampai dengan 11, maka saya memberikan judul renungan, yaitu tindakan kasih itu sejatinya memperhatikan dan memperingatkan, tapi dengan dasar hikmat dari Tuhan. Tindakan kasih itu sejatinya memperhatikan, memperingatkan, tapi dengan dasar hikmat dari Tuhan, bukan manusia. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus adalah salah seorang Rasul Kristus yang selalu bergantung pada Tuhan dalam menjalankan tugas dan pemberitaannya. Jadi Rasul Paulus itu senantiasa dalam menjalankan tugas dan pemberitaan firman Tuhan, dia tidak pernah berdasarkan hikmatnya, tapi berdasarkan hikmat dari Tuhan. Dia selalu tanya Tuhan, apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia perbuat. Itu saudara. Dan karena sikap inilah Rasul Paulus sering hadir sebagai sosok pribadi yang begitu peduli atau bersikap empati terhadap sesama manusia. Karena dia adalah seorang hamba Tuhan yang tidak pernah berpelayanan atas dasar kemauannya sendiri, dia selalu tanya Tuhan, maka dia hadir sebagai sosok hamba Tuhan yang senantiasa berempati, bersimpati, selalu memperhatikan jemaat-jemaat yang dilayaninya. Seperti contoh, Rasul Paulus itu selain sebagai hamba Tuhan, dia juga berusaha sebagai pembuat tenda atau penyamak tenda. Jadi dia bikin tenda, ya, dan tenda-tenda itu dia jual. Tapi hasilnya dia tidak cekek sendiri. Dia seringkali karena sikapnya memperhatikan jemaat, dia bantu itu jemaat. Ini beda dengan hamba-hamba Tuhan yang sekarang yang hanya mata keping, mata keping, mata keping. Sedikit-sedikit hitung deh uang, hitung deh keping, hitung deh keping. Ya termasuk saya juga. Kan hamba Tuhan. Rasul Paulus, karena itu saya mau bilang begini. Kalau Anda bertanya, Pak Pendeta, siapa tokoh idola Anda? Saya bilang Paulus. Karena apa? Kadangkala saya pun pakai prinsip, lebih bagus saya yang berkorban untuk pelayanan. Karena itu saya selalu bilang, saya selalu mau jadi berkat, bukan jadi beban bagi jemaat. Nah, saudara-saudara, itu Rasul Paulus. Jadi dia itu yang intinya dia selalu hadir sebagai pribadi yang gemar memperhatikan dan memperingatkan orang lain dengan berdasarkan kasih Tuhan. Karena dia selalu tanya Tuhan. Dia tidak memperhatikan berdasarkan intuisinya, berdasarkan halusinasinya. Itulah Rasul Paulus. Contohnya dalam bacaan saat ini. Ya, dalam bacaan saat ini dia sudah merasa ketika dia mau melalui perjalanan untuk menuju ke Italia, dia sudah lihat bahwa ada yang enggak benar ini dalam perjalanan. Benar toh? Karena dia bertanya kepada Tuhan, apa yang akan terjadi dalam pelayanan ini, dalam perjalanan ke Italia? Dia tanya Tuhan. Dan Tuhan membuktikan bahwa ada yang tidak betul dalam pelayanan. Sehingga Rasul Paulus memperingatkan, jangan melanjut ke Italia. Stop di sini saja. Begitu ya yang kita baca. Stop di Pantai Indah saja. Jangan, tidak usah lanjut. Karena tidak memungkinkan. Coba kalau dia sebagai seorang rasul yang ya mau dibilang orang apa ya itu pakai ero-ero, dia bilang lanjut nih. Akhirnya mampus semua di sana. Tapi itu tidak dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia memperhatikan. Karena dia apa? Dia sudah tanya Tuhan. Dia tidak berdasarkan halusinasinya, ketakutannya, kekhawatirannya, tidak. Jadi ketika dia memperhatikan orang, memberikan orang perhatian, selalu berdasarkan hikmat dari Roh Kudus Tuhan. Itu. Ya. Saudara-saudaraku, tapi ada satu orang yang tidak mau dengar, yaitu Julius, kepala perwira pasukan pada saat itu.
Ya, walaupun awalnya Julius itu baik. Itu saudara-saudara. Ya. Sekali lagi dikisahkan kepada kita bahwa sebagai seorang Rasul Kristus yang selalu hidup bergantung pada Tuhan dan hikmat dari Tuhan, Rasul Paulus memungkinkan, menyatakan kasihnya, perhatiannya kepada semua orang, termasuk awak kapal pada saat itu, bahwa tidak usah lanjutkan pelayanan. Tidak usah, nanti tunggu lain waktu. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, itu tadi judul saya, judul renungan kita. Memperhatikan, ketika kita memperhatikan orang lain, memperhatikan sesama kita, peduli terhadap orang lain, dasarilah dengan hikmat yang takut akan Tuhan. Jangan terlalu tinggi dengan hayal. Mengerti gak sih? Woi, kadang-kala kata orang hayal saja tuh, lalu mulai takutan, lalu mulai. Kita banyak belajar dari sini, saudara-saudara. Pelajaran pertama apa, Pak Pendeta? Ya, pelajaran pertama jelas. Berilah perhatian, perhatikan. Berilah perhatian, berilah peringatan kepada orang lain didahului dengan tanya Tuhan. Itu. Dasar hikmat yang takut akan Tuhan. Bukan semata-mata berdasarkan hikmat manusiawimu, intuisimu, hayalanmu, kekhawatiranmu. Jangan. Karena itu tidak akan menjadi berkat untuk orang yang kau perhatikan. Itu saudara-saudara. Coba belajar dari Rasul Paulus dalam bacaan firman Tuhan saat ini. Kenapa harus begitu? Pertanyaannya, kenapa harus begitu? Kenapa harus demikian? Kenapa harus tanya Tuhan? Supaya kita tidak memperhatikan orang lain berdasarkan kita punya naluri saja. Kenapa harus begitu? Jawabannya adalah, jika perhatian kita atau peringatan kita terhadap orang lain hanya berdasarkan hikmat duniawi, hanya berdasarkan kekhawatiran kita yang berlebihan, intuisi kita yang semata-mata, hanya karena kita selalu menghamba ya pada duniawi kita, nah biasanya akan terjadi apa? Perhatian kita tidak menjadi berkat untuk orang itu. Tapi menjadi apa? Menjadi ketakutan, menjadi kecemasan, menjadi kekhawatiran bagi orang tersebut. Saya kasih contoh deh. Ya, saya kasih contoh. Pasang telinga baik-baik. Ya. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ada contoh begini. Ada seorang di istana Raja Henry keempat di Inggris, Raja Henry IV, ya. Sedikit lagi dia jadi Henry ini. Raja Henry IV, ya, di istana itu dia punya salah seorang pengawal atau ajudan yang sangat sayang sama Henry. Dan ternyata Raja Henry keempat, pengawal ini punya suatu apa? Punya suatu, katakan dia punya suatu indera keenam. Ya. Nah, satu kali dia berkata kepada Raja Henry keempat dari Inggris. Dia bilang, "Tuan Raja, hati-hati Ki. Karena Tuhan akan menemui ajalnya Tuhan di suatu tempat yang bernama Yerusalem. Hati-hati." Karena begitu perhatian sama rajanya, itu terus dia ulang-ulang. Dia tidak tahu bahwa ini menjadi apa? Menjadi apa? Ketakutan. Ya. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus, singkat cerita, ya, singkat cerita saudara-saudara, pada tahun 1413, sewaktu menghadiri sebuah upacara gereja, ya, di suatu kapel tertentu, Raja Henry hadir di situ 1413, Raja tiba-tiba jatuh sakit. Dan harus dirawat di sebuah ruangan di gereja itu. Ketika Raja jatuh sakit, Raja ingat. Raja terus ingat itu ramalan. Akhirnya dia tidak bertambah baik, tapi dia semakin takut. Kemudian apa yang terjadi saudara-saudara? Raja itu dibawa ke dalam satu ruangan. Ketika Raja agak sedikit sadar, dia sudah agak sedikit siuman dan sudah agak sedikit segar. Dia lihat di depannya, tertulis Yerusalem.
Dia ingat itu ramalannya. Lalu dia mulai gemetar dan ketakutan. Akhirnya dia pun mati. Ternyata setelah diselidiki oleh dokter kerajaan, raja ini tidak mati karena jantung dan sebagainya, tapi karena depresi, ketakutan. Jadi kalau kita ingatkan kita punya suami, kita punya anak-anak, kita punya istri dan sebagainya, cukup dengan hikmat yang takut akan Tuhan. Tidak usah terlalu overlapping. Terlalu terkesan jabe-jabe. Jangan kau begini Pak, jangan kau begitu Pak, Pret. Terlalu kunraring ko berdoa ko. Amin. Itu serahkan sama Tuhan. Ya. Hidup kita tidak ditentukan oleh ramalan dan intuisi. Amin. Sehelai rambut kita hanya ditentukan oleh kuasanya. Kalau dia bilang tidak jatuh, tidak. Amin. Iya. Silakan saling memperhatikan, tapi ingat, dasari dengan hikmat dari Tuhan. Supaya perhatianmu jadi berkat, bukan jadi beban untuk orang itu. Ya. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus, pelajaran selanjutnya, coba kita baca Lukas pasal 6 ayat 36. Injil Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 36. Injil Lukas pasal 6 ayat 36. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apa artinya Pak Pendeta? Dikaitkan dengan memperhatikan. Maka firman Tuhan mau bilang begini. Jika saudara dan saya memberikan perhatian, memberikan empati, memberikan simpati kepada sesama, dasarilah dengan sikap yang murah hati. Karena apa? Tuhan Allah kita adalah Allah yang murah hati. Saudara dan saya hidup sampai dengan saat ini hanya kemurahan Tuhan. Kenapa harus murah hati? Supaya kita memberi perhatian tanpa pamrih. Kadang-kala kan ada orang begitu. Kita perhatikan supaya kita juga diperhatikan. Kita berikan simpati supaya kita juga dapat simpati. Salah saudara. Kita kasih, orang itu mau balas, mau tidak atau terserah. Yang jelas kita penuh dengan kemurahan hati. Yang kadang-kala juga kita sudah berikan perhatian kepada orang, lalu kita atur-atur hidup orang itu. Ini bukan murah hati namanya. Ya, hati-hati. Ya, kadangkala juga iblis kadangkala pakai itu orang-orang di gereja. Sumbang sana, sumbang sini baru atur-atur gereja. Selalu maunya saja yang didengar. Lebih baik kau tidak usah kasih. Daripada kau kasih baru kau begini. Itu namanya kau kasih tangan kanan, kasih tangan kiri tahu. Ada orang yang smooth, dia kasih tanpa bilang-bilang. Hanya Tuhan Allah yang tahu. Tapi orang yang tidak smooth berarti dia apa? Dia tidak murah hati. Ya, ketika saudara dan saya memberikan perhatian kepada sesama, memberikan empati kepada sesama, berikanlah dengan kemurahan hati. Karena apa? Allah kita adalah Allah yang murah hati. Amin. Kemuliaan untuk nama Tuhan Yesus, saudara. Saudaraku, di sebuah lembah sebelah utara pegunungan Alpen di Jerman, ada sebuah biara yang terkenal. Biara itu bernama Malvern. Sejarahnya panjang sekali. Ya, kita pada tahun 1993 UNESCO memberikan penghargaan kepada biara itu menjadi suatu warisan budaya dunia. Biara di Malvern. Yang uniknya dalam biara itu saudara perhatikan, ya. Salah satu yang terkenal dari biara itu adalah sebuah mata air yang keluar dari sisi bukit. Jadi biara itu letaknya di sisi bukit.
Lalu ada mata air di bukit itu, kemudian mata air itu dialirkan ke biara pakai bambu-bambu. Jadi bambu itu memanjang sampai ke biara, dan ketika orang masuk biara itu langsung ketemu dengan mata air itu. Supaya orang bisa membasuh muka, paling tidak membersihkan mukanya dengan mata air, dengan air yang teralir dari mata air tersebut. Yang luar biasa saudara-saudara, yang luar biasa, di mata air, di samping bambu mata yang keluar mata air itu tertulis begini. Perhatikan tulisannya begini. Sekalipun aku menjadi kering karena bisa membasuh setiap yang memasuki biara ini, aku tidak akan menuntut pamrih karena aku mengalir berdasarkan kemurahan hati. Amin. Ketika saudara dan saya menolong orang lain, memperhatikan orang lain, dasarilah dengan kemurahan hati. Ketika saudara juga berpartisipasi di dalam gereja, menopang pelayanan gereja, angkat hati buat Tuhan. Tuhan, saya berikan ini hanya karena Engkau lebih dulu murah hati kepadaku. Amin, saudara. Ketika kita murah hati, firman Tuhan bilang apa? Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memiliki bumi. Ketika kau selalu murah hati, maka jangan takut, rezekimu tidak akan habis, saudara. Bumi kau miliki. Tapi kalau kau seke, kau gili, kau kasih baru kau binyarat di belakang. Kau ngerti binyarat tidak? Kau kasih baru, dia tidak pakai sepatu bagus itu kalau bukan saya. Dia tidak pakai begini kalau bukan saya dan sebagainya. Jangan seperti itu. Berikan sesuatu dengan kemurahan hati. Karena nafas hidup yang saudara dan saya terima sampai dengan saat ini hanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Ya. Yang berikutnya saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Coba kita lihat 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Pertama Samuel, kitab 1 Samuel pasal 16 ayatnya yang ke-7. 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Kita baca sama-sama 1 Samuel pasal 16 ayat 7, 1, 2, 3. Iya. Artinya apa ini dalam kaitan memperhatikan, memberikan perhatian? Artinya apa? Artinya apa? Salah satu maksud dari ayat ini dikaitkan dengan renungan kita adalah ya, hal yang penting yang harus saudara dan saya perhatikan ketika kita mau memberi perhatian kepada orang, bukan berdasarkan apa? Bukan berdasarkan penampilan. Jadi jangan pilih-pilih. Saudara-saudara, ya. Janganlah saudara dan saya baru mau memberikan perhatian atau empati atau pertimbangan atau peringatan kepada orang lain hanya karena berdasarkan penampilan fisik, pangkat, jabatan, status sosial dan sebagainya. Seperti itu jangan dilakukan, ya. Karena apa? Tuhan itu tidak melihat muka, tapi Dia melihat kadang-kala banyak yang terjadi kita memberikan kita dalam satu jemaat ya itu. Ya, saling memperhatikan dengan kelompoknya sendiri. Betul tidak? Betul. Itu Tom yang dianggap bestinya. Tak kumpul Tommy di situ. Jadi ketika dia berada dalam kumpulan besar, dia seperti orang kikuk. Karena tidak ada bestinya di situ. Coba ada bestinya, seperti mujairi, begitu. Coba kalau tidak ada bestina, singkama kutu balala. Karena apa? Baru mau memperhatikan ketika satu frekuensi,
satu ini, satu salah. Tidak begitu. Lihat hati, bukan lihat tampilan. Sehingga di jemaat kadangkala apa? Yang gurit berkumpul dengan yang gurit. Yang putih berkumpul dengan yang putih, yang lekleng dengan yang lekleng. Ini salah saudara-saudara. Ini bukan memperhatikan. Ya. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus, Dr. Joyce Brothers, dia seorang psikologi yang terkenal di Amerika. Dia pernah secara diam-diam melakukan observasi di sebuah taman kanak-kanak. Nah, hasil observasinya menunjukkan bahwa katanya para guru, mohon maaf, bukan Oma. Ya. Dari situ ada namanya Joyce juga di belakang duduk. Ya. Katanya hasil observasi menunjukkan bahwa para guru di zaman itu ya, cenderung bersikap lebih baik dan lebih sabar kepada anak-anak yang secara penampilan, secara fisik kelihatan lucu. Gemoy. Sekarang kan lagi viral tuh gemoy. Ya. Kalau orang bilang kadangkala guru-guru itu lebih senang memperhatikan anak-anak yang orang bilang bondeng-bondeng. Tik gitu ya. Yang menggemaskan. Begitu juga teman-temannya lebih banyak bergaul sama yang, dan ternyata inilah yang terjadi. Begitulah umumnya orang cenderung lebih fokus pada tampilan lahiria lalu membagikan perhatian. Saudara, ini khusus untuk paduan suara sektor 2. Jangan mau takut. Saya mau bilang seperti ini. Oh sebentar nih arisan semua di Bambu Den. Ya. Begini, saya mau bilang begini. Jaga keutuhan paduan suara ini dengan saling memperhatikan tanpa memandang muka, tapi pandang hati. Amin. Ketika hatimu bernyanyi untuk Tuhan, maka lagumu akan menjadi rema, menjadi berkat untuk orang lain. Amin, Opa. Tapi ketika kau hanya mau bergaul dengan Dolon Seda saja, kau hanya bergaul dengan Rofi Abawulu saja, atau Vinci Sivalete saja, lalu kau menyanyi, tidak ada remanya itu. Ya, ini ndak jijen. Ya, saudara-saudara seperti itu. Jadi ketika saudara dan saya ingin memperhatikan, ingin memberikan simpati kepada orang lain, singkirkan dulu itu. Dia suku apa? Kalau dia berasal dari Ambon, apalagi dari Paperu, apalagi dari O, tuh ngalai. Baru sama-sama perhatikan, pulang dari Ambon bawa dia sagu lempeng, bawa dia sagu tumbu. Kalau dia suku lain, ini bisa mau. Nah ini salah. Si Nona betul toh? Iya, perhatikanlah dengan hatimu. Karena Allahmu dan Allahku tidak melihat kita, tapi Dia lihat kita punya hati. Ya, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Yang keempat, mari yakini dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus bahwa hal atau perhatian sekecil apapun, nah ini dia. Sekecil apapun hal atau perhatian kita atau peringatan kita yang kita lakukan dengan kasih yang besar, perhatikan. Sekecil apapun perhatian kita, jika kita melakukannya dengan kasih yang besar, maka tidak tertutup kemungkinan hal itu, perhatian itu akan membuat orang lain memuji dan memuliakan Allah. Amin. Itu. Ya, tidak usah. Tidak usah bilang begini, saya sayang sekali ke MJ-ku. Oh, saya mau sekali perhatikan ke MJ-ku, tapi dede, saya mau bawakan Ki Babi Rija, tapi mahal. Saya mau bawakan kelor, kelor ji, jam mau kotaku diterima. Diterima dengan lapang dada, walaupun kelor. Terbuka pintu. Karena apa?
ketika kau memberikan perhatian sekecil apapun, tapi berdasarkan kasih yang besar, maka jangan takut. Perhatianmu akan menjadi rema untuk orang tersebut. Amin. Itu saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Ada seorang yang bernama Michael Greenberg, tinggal di Jalan Sungai Pareman, dekat lorongnya Gurit. Michael Greenberg, dia bukan seorang artis, dia bukan seorang pejabat, saudara, bukan ya. Dia hanya seorang pekerja di sebuah garmen, Michael Greenberg. Tapi yang luar biasanya, ya, ketika teman-temannya yang menjadi penjahit di garmen tersebut sudah pulang, biasanya Michael Greenberg ini mengumpulkan kain-kain yang sudah tidak bisa dipakai itu. Ya, karena dia penjahit toh. Dia kumpulkan kain-kain tebal, lalu dia buat apa? Dia buat kaos tangan. Jadi ketika teman-temannya sudah pulang, dia tidak hitung lembur, dia duduk di situ, dia buat semampunya dia. Dan tahu nggak? Kaos tangan yang tebal itu dia bagikan kepada apa? Dia bagikan setiap musim dingin, dia jalan bagikan kepada gelandangan-gelandangan yang ada di kota New York. Kaos tangan hasilnya. Dia kerja dengan luar biasa, dia bikin kaos tangan supaya itu gelandangan, paling tidak gelandangan-gelandangan itu atau homeless itu tidak kedinginan. Singkat cerita, ketika dia satu kali memberikan seorang gelandangan itu kaos tangan, gelandangan itu kemudian memakai kaos tangan itu lalu bilang begini, terpujilah siapapun Tuhanmu. Haleluya. Siapapun Tuhanmu, terpujilah dia. Saudara, intinya apa? Sekecil apapun perhatian yang saudara dan saya berikan kepada orang lain, ketika dibungkus dengan kasih yang takut akan Tuhan, maka tidak tertutup kemungkinan orang itu akan berkata, Yesus hebat. Amin. Ya. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus, yang kedua dari yang terakhir. Silama gitu. Saya tanya dulu. Jam 12 Pito? Iya. Yang kedua begini, perenungan yang lain yang bisa kita dapatkan melalui pembacaan firman Tuhan saat ini, mari belajar lagi dari Rasul Paulus. Apanya yang harus dipelajari Pak Pren? Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, saudara dan saya, jangan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi juga pemaham firman Tuhan, lalu menjadi pelaku firman Tuhan. Paulus itu, dia sudah dengar tentang Yesus begini. Dia kan tidak ikut dalam 12 murid, benar toh? Dia nggak ikut. Tapi ketika dia dengar kesaksian Yohanes, dia dengar kesaksian Yakobus tentang Kristus, dia pahami. Dia tidak hanya hafal, tapi dia juga menjadi pelaku-pelakunya. Artinya, ya, saudara dan saya pun harus demikian adanya. Coba kita lihat Yakobus pasal 1 ayat 22. Yakobus pasal 1 ayat 22. Yakobus pasal 1 ayat 22. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Iya. Jadi kalau kita hanya mau menjadi pendengar, hafal firman Tuhan, tapi kita tidak mengerti dan melakukannya, kita disebut apa? Menipu. Berarti kita pembote. Kita berbohongi diri sendiri. Ya kan? Salah satunya contoh, ya. Bergaulah dengan sesamamu dengan penuh cinta kasih. Tapi kalau kita mau bergaul dengan orang-orang itu saja, rajin kau masuk gereja, kau bergaul dengan orang itu saja, berarti kau sementara tipu-tipu ini. Kau tipu-tipu Tuhan. Dengar. Ya. Paulus tidak seperti itu. Jadi dia tidak hanya hafal, tapi dia juga menjadi pelakunya. Karena apa? Ya, sebab jika Anda dan saya hanya menjadi dengar, kemudian hafal, tapi tidak menjadi pelaku-pelakunya, maka cepat atau lambat hal ini akan menampakkan kebodohan kita. Karena sesuatu yang dihafal itu kadangkala tidak sesuai dengan kenyataan. Saya kasih contoh.
di sebuah kafe ada sepasang pemuda-pemudi. Ya. Karena ternyata mereka terlibat pembicaraan yang serius. Ceweknya ini mengeluh karena cowoknya, pacarnya ini cadel. Tidak bisa bilang R. Ya toh? Tidak bisa bilang R. Setiap kali mereka pergi ke kafe, dia sudah tahu bahwa dirinya tidak bisa bilang R, tapi dia selalu mau bilang juga, dan itu membuat malu ceweknya. Ketika masuk di kafe itu, ya, cowoknya itu bilang gini, "Mas, pesan es jeluk 2. Es jeluk 2." Begitu. Orang-orang semua ketawa karena keras sekali dia bilang, "Es jeluk." Ditambah lagi tuh masnya bilang apa? Ulangi, jeluk. Orang ketawa semua. Padahal tuana mau. Jamba mi podeng. Jai me bulu sumina. Ngiseng. Tapi masih tidak bisa bilang R. Ya, ini yang membuat ceweknya kesal. Lalu ceweknya bilang, "Hafal saya kok itu?" Malu-malu kak. Ya, karena terdorong ingin menghafal, akhirnya dia pulang dari jalan kafe itu dia bilang, "Es jeluk, es jeluk, es jeluk, es jeluk, es jeruk." Akhirnya dia bisa bilang es jeruk. Dia hafal itu es jeruk. Dia telepon mi ceweknya, "Oi, ayo mi ke kafe." Ceweknya bilang, "Ini enggak mau jadi. Nanti kok kasih malu-malu kak." Saya sudah tahu nih. Es jeruk. Ceweknya bangga. Dia hafal es jeruk. Ya. Dia hafal. Akhirnya mereka pergi ke kafe yang biasa mereka kunjungi dan memesan makanan di kasir. Nah, seperti biasa dia langsung bilang, "Mas," itu Mas sudah lihat, batu miseng. "Mas, tunggu. Es jeruk 2. Kaget kita. Masnya bilang, "Apa? Es jeruk 2. Dia hafal. Terus masnya bilang apa? "Makannya apa?" Dia bingung. Karena dia mau makan, dia bilang gini, "Seperti biasa, nasi goyeng 2 piring." Ngerti nggak makna ilustrasi ini? Jangan, kalau firman ini dibawa, kalau ilustrasi ini mau jangan kok ketawa Seri. Bisa Jin dulu bilang Seri. Bisa Jito? Nanti dia bilang Seli. Firman itu jangan cuma dihafal, tapi dipahami dan dilakukan. Kalau kau cuma hafal, kau tidak paham. Ya, Paulus tidak seperti itu. Ya. Yang terakhir saya mau bilang, mari kita bersikap seperti Julius. Coba kami perhatikan itu bacaan kita. Dia walaupun adalah seorang perwira, ya, seorang perwira ya dikatakan seorang perwira yang luar biasa, seorang perwira yang kaya raya, tapi dia bisa menerima apa? Para tahanan toh, dia memperlakukan para tahanan dengan baik. Kita lepaskan dulu, kita singkirkan dulu ketika dia tidak mau ikut apa maunya Paulus. Tapi ketika Rasul Paulus kan pada saat itu sebagai tahanan, ya kan, yang mau dibawa ke Italia. Ya, apa yang dilakukan oleh Julius pada saat itu? Dia memperlakukan orang-orang itu, termasuk Rasul Paulus dengan baik, sekalipun dia kaya. Ya, dia tidak memperlakukan orang lain sewenang-wenang. Ini pelajaran yang bagus buat kita. Tuhan berikan kita kemampuan, Tuhan berikan kita kekayaan. Jangan beria-ria di atas penderitaan orang lain. Ketika Tuhan berikan kita kemampuan dan kekayaan, jadi berkat untuk orang lain. Bukan malah memperlakukan orang lain sewenang-wenang. Hati-hati saudara. Ya, berkat tidak akan saudara dan saya bawa sampai ke Panara dan Panaikang. Paling-paling hanya jas. Itu pun kalau ada. Toh? Betul. Kalau jas dikasih pakai kalau ada, kalau tidak, mau dengan sarung. Hati-hati saudara. Ya.
Mari belajar seperti Julius untuk memperhatikan semua orang. Ya, dengan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang pembantu rumah tangga yang bekerja di seorang jutawan. Ya. Katanya ada pesan yang selalu diberikan oleh tuannya kepada pembantunya ini. Mau tahu pesannya apa? Ikuti ceritanya. Satu kali ya datang seorang bertamu ke rumah jutawan ini. Pelayan ini pun tidak bisa menolak dan pelayan itu menurut tamu itu masuk. Lalu pelayan bilang begini, "Bapak mau minum apa? Teh, kopi, susu, atau soda?" Lalu tamu menjawab, "Teh saja." Lalu pelayan bilang, "Teh hijau, teh madu, teh selion, teh celup, atau teh seduh?" Lalu tamu menjawab, "Teh selion saja." Lalu pelayan kembali bilang, "Teh selion yang hitam atau yang bening?" Tamu bilang, "Yang bening saja." Ketika dia mau masuk, pelayan mau masuk, dia keluar lagi, Oma. Lalu dia bilang, "Pak, yang bening pakai susu, pakai krim, atau madu?" Banyaknya tanyanya. Lalu tamu dengan menjawab, "Dengan susu." "Oh iya Pak, sebentar ya." Ketika dia mau masuk, dia balik lagi. Baru dia bilang, "Pak, susu sapi, susu unta, atau susu kuda?" Lalu tamu bilang begini, "Susu sapi saja." "Oh iya Pak, oke, duduk ya Pak, susu sapi. Teh selion bening pakai susu sapi." "Sabar. Entah mami, suluk sini." Keluar lagi. Lalu dia bilang gini, "Kulupai, Pak, pakai gula atau tidak?" Ini. Lalu bilang, "Pakai gula tapi sedikit mau." Dia bilang, "Oke." Lalu dia bilang, dia masuk, ini lama keluar lagi. Dia bilang, "Pak, gula pasir atau gula batu atau gula dari tebu?" "Gula pasir mau saja," kata tamunya. "Oke Pak, tunggu Mi." Akhirnya dia masuk, dia keluar lagi. Lalu dia bilang, "Pak, pakai gula tebu, gula pasir yang ada pemanisnya atau tidak?" Marah ini orang. "Jam mau banyak bicaramu. Air mineral mau kasih Kak." Sebenarnya ini pelayan tidak salah. Yang salah siapa? Tuannya. Tuannya bilang, ketika ada orang yang tidak penting datang bertamu, bikin kok dia bete, bikin kok dia bosan supaya dia cepat pulang. Saudara, ilustrasi ini mau mengatakan, kekayaan, kemampuan yang kita miliki, kita harus ingat, ada milik orang lain di dalamnya. Amin. Berikan dengan sukacita, sehingga menjadi berkat untuk orang tersebut. Jangan simpan berkat itu. Hati-hati, ketika kau kuat dengan rapat menyimpan berkat dan tidak menjadi berbagi berkat, hati-hati, berkatmu akan menjadi ulat-ulat belatung di dalam kehidupanmu. Tuhan sayang kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam saat teduh kita mulai. Ya Allah, Bapa di sorga, ampunilah kami. Karena seringkali kami memperhatikan, kami bersikap simpati, memberikan kasih sayang kepada sesama, tetapi berdasarkan intuisi kami, berdasarkan kekhawatiran kami, berdasarkan hikmat duniawi kami. Kami berikan perhatian hanya karena kami menuntut balas perhatian tersebut. Kami juga tidak terpanggil untuk berbagi berkat dengan kemampuan-kemampuan yang kami miliki. Ampuni kami Tuhan.
Berikan kami kekuatan sehingga kami boleh saling memperhatikan dengan dasar yang takut akan Tuhan. Amin. Kidung Jemaat 370, bait 1 dan 2. Berjalan dengan juru selamat di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Makkah. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku tidak takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Haleluya. Saudara, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, silakan berdiri. Lalu kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, hati dan mulut kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita bersatu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada di minggu yang baru ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami berjalan sendiri di minggu yang baru ini. Ada tangan Tuhan, ada kasih setia Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami di sepanjang minggu yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Bapa di sorga, saat ini kami berdoa kepada bangsa, buat bangsa dan negara kami. Kami serahkan para pemimpin-pemimpin kami di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Engkau menjadi pengawal yang setia untuk para pemimpin-pemimpin kami. Baik itu pemimpin-pemimpin yang ada di tingkat pusat sampai kepada tingkat-tingkat daerah, di pelosok-pelosok daerah sekalipun. Tuhan Yesus, Tuhan kendalikan mereka dengan hikmat-Mu sehingga mereka memimpin dengan takut akan Tuhan. Tidak lama lagi kami akan menggunakan hak kami sebagai pemilih dalam pemilu raya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari Tuhan berikan kami hikmat sehingga kami tetap ada dalam hikmat-Mu, memilih sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan kehendak kami, bukan berdasarkan keuntungan pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan patahkan kehendak-kehendak tersebut dalam diri kami. Sehingga kami memilih, benar-benar bertanya kepada Tuhan, dan hadirlah pemimpin, presiden, wakil presiden, calon-calon legislatif yang takut akan Tuhan. Secara khusus, berdoa untuk pemerintah daerah Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Tuhan Yesus sertai dan berkati.
Dan secara khusus kami berdoa untuk calon-calon legislatif yang ada di kalangan gerejamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sertai, Tuhan berikan yang terbaik. Sehingga mereka, ketika mereka terpilih, mereka selalu ingat bahwa harus ada takut akan Tuhan. Ketika mereka gagal pun, maka Tuhan juga memberkati mereka dan mereka tidak larut dalam kegagalan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Secara khusus, berkatilah calon-calon legislatif yang ada di jajaran GPIB dan gereja-gereja di sekitar kami. Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih. Kami berdoa untuk gereja-gerejamu di atas muka bumi ini. Pelayanan-pelayanan yang dilakukan, Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik kepada gereja-gerejamu, kepada hamba-hamba Tuhan yang berpelayanan. Apapun denominasi gereja-gereja ini kami serahkan di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Majelis Sinode GPIB, mupul-mupul yang ada termasuk mupul Sulsel Bara, semuanya kami pertaruhkan di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Bapa yang baik. Terkhusus kami menyerahkan akan keberadaan kami, berkati usaha kami, berkati mungkin rencana-rencana rapat-rapat yang akan dilakukan oleh panitia sidang raya GPIB. Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan semua panitia, dan mereka boleh melakukan rapat disesuai dengan pembidangan masing-masing. Bapak berdoa untuk jemaat ini, di mana kami terlibat sebagai warga jemaat, kami terlibat sebagai hamba-hamba Tuhan, penatua dan diaken, sebagai pendeta, kami serahkan jemaat ini di dalam tangan kuasa kasih Tuhan. Berkati akan gumul juang kami bersama-sama, berkati akan rencana-rencana atau rancangan-rancangan yang akan kami lakukan sesuai dengan PKA. Berkati rencana-rencana kami, khususnya dalam waktu dekat juga kami akan nanti memulai ibadah pembukaan tahun layan, didahului dengan pembukaan rapat rutin PHM. Kami percaya semuanya di dalam kendali Tuhan, bukan kendali manusia. Bukan kendali kami sebagai warga jemaat atau sebagai penatua dan diaken atau sebagai pendeta. Berkati rencana-rencana untuk sidang majelis jemaat triwulan 2 dan triwulan 3. Berkati apa yang sudah kami sepakati. Biarlah semuanya boleh jadi di dalam kendali Tuhan, bukan kendali manusia. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati unit-unit misioner, pengurus-pengurus pelkat, pelayan-pelayan PA dan PT. Berkati karyawan-karyawati kantor majelis jemaat. Berkati semua yang bertugas asistensi saat ini, organis, pemandu lagu, di dalam kehidupan rumah tangga dan pekerjaan mereka masing-masing. Juga penatua dan diaken yang berasistensi. Dan bersyukur bersama-sama dengan paduan suara sektor pelayanan 2, Betania. Mereka merasakan kasih dan sayang Tuhan dalam gumul juang mereka melayani. Tuhan berkati mereka, berikan mereka semangat, pelatih-pelatih yang senantiasa membimbing, berikan mereka hikmat, berikan mereka kesehatan agar mereka menjadi berkat melalui talenta mereka. Terima ungkapan syukur dari paduan suara sektor pelayanan 2. Bapa di sorga, saat ini kami menopang dalam doa Ibu Eva Manopo, Ibu Marion Pikolima, Ibu Liana Rupasa, Ibu Isa Syabir, Bapak Alex N. Suling, Ibu Meske Huay, Bapak Alfred Yosef, Ibu Ivon Noya, Oma Leni Umbo, Oma Elsi Tania Pesi, Oma Min Arpipi, Ibu Arsiana Yusri, dan Ibu Icu Tetehelu. Di dalam nama Tuhan Yesus, topangan-Mu sangat mereka butuhkan dalam kehidupan mereka. Berdoa untuk warga jemaat yang berhari ulang tahun pribadi, bersyukur bersama-sama dengan Ibu Caroline Elizabeth Malamantiri Pangemanan. Tuhan Yesus, terima ungkapan syukur Ibu Eli Mantiri. Bersyukur bersama-sama dengan Patricia Makawahe. Bersyukur bersama-sama dengan Bapak Gerson Besowo. Bersyukur bersama-sama dengan Ajes Januarita Tanamal. Bersyukur bersama-sama dengan Ibu Elsa Budiana Dolon Seda. Bersyukur bersama-sama dengan Bapak Yosi Moka. Bersyukur bersama-sama dengan Cecil Lisa Tuana Kota. Bersyukur bersama-sama dengan Kristabella Pingkan Patintingan.
bersyukur bersama-sama dengan Pete Hein Runtunu, bersyukur bersama-sama dengan Bapak Ronald Richard Samson, bersyukur bersama-sama dengan Bapak Alex William Lopis, bersyukur bersama-sama dengan Bapak Benhard Petrus, bersyukur bersama-sama dengan Ibu Tanti Misela Pelenkahus Samahati, bersyukur bersama-sama dengan Cornelia Indri Mantiri, bersyukur bersama-sama dengan Christian Ronaldo Sapakua, bersyukur bersama-sama dengan Eko Luhulima, bersyukur bersama-sama dengan Ibu Wahyu Mitasari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan terima ungkapan syukur yang berulang tahun pribadi. Yang berulang tahun perkawinan, Tuhan Engkau juga sempurnakan kehidupan mereka sebagai pribadi, sebagai kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga. Kami doakan juga di dalam kuasa kasih-Mu, keluarga Maestro Johan Subiakto, keluarga Petrus Aseng, keluarga Hermina Poli Kasenda, keluarga Heri Apono, keluarga Gusti Putu Yanuar Arnawa, keluarga Engel Sofi Roti, keluarga Sin Yulia Watimena, dan keluarga Eko Luhulima. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati keluarga kami, berkati keluarga-keluarga ini seturut dengan kehendak-Mu. Dan saat ini Bapa di sorga, hamba berdoa untuk semua warga jemaat yang selalu menopang kami sebagai hamba-hamba Tuhan dalam doa mereka. Dan izinkan warga jemaat-Mu berdoa untuk para pendeta. Dengarkan doa warga jemaat yang tulus hati, berdoa untuk hamba-hamba-Mu ini. Lalu kami para pendeta berdoa untuk semua warga jemaat yang senantiasa menopang dengan berbagai macam janji iman, persembahan syukur, perpuluhan, pengucapan-pengucapan syukur yang lain, dan ada saja yang diberikan untuk jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba percaya, mereka memberi dengan dasar kemurahan hati. Dan kemurahan-Mu belaka akan tetap mengikuti mereka setiap hari. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan akan kehidupan pelayanan kami ke depan. Tidak ada yang sulit di dalam Tuhan. Betania akan terus berlimpah dalam berkat Tuhan. Dan menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Saat ini perkenankan kami semua berdoa yang kami gumuli. Di dalam rumah tangga, di dalam pribadi, tentang sakit penyakit, tentang apa saja yang kami gumuli dalam doa pribadi di saat yang teduh. Ya Tuhan yang Maha mendengar, telinga-Mu yang penuh kasih pasti terarah ketika kami berkata-kata dalam hati kami. Segala sesuatu yang kami gumuli, segala sesuatu yang kami rencanakan dan rancangkan, biarlah jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Bahkan kami berdoa untuk sakit penyakit kami yang ada dalam tubuh kami. Angkat Tuhan. Kami memegang bagian tubuh kami yang sakit. Kami menjamah bagian tubuh kami yang sakit Bapa di sorga. Kami menyebut nama sakit penyakit kami yang ada dalam tubuh kami dan kami berkata haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus sejatinya kami sudah sembuh. Kami pulih. Karena tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat sakit penyakit. Terima kasih. Berdoa untuk anak-anak yang sudah menyelesaikan masa liburan, yang akan kembali ke tempat belajar mereka atau ke tempat kerja mereka. Cuaca yang tidak memungkinkan, Tuhan tolong, Tuhan topang, sehingga anak-anak ini boleh tiba dengan selamat di tempat tujuan, di dalam damai dan sejahtera Tuhan. Ya Bapa, dalam pengasihan-Mu kami mohon.
Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Paduan suara sektor pelayanan 2, silakan memuji Tuhan untuk pujian yang terakhir di ibadah ini. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari kitab 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, "Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima.
kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jemaat yang beribadah secara daring dapat menyampaikan persembahan dengan cara mentransfer atau memindahi QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Diberitahukan kepada jemaat bahwa saat ini akan diedarkan 2 kantong kolekte. Yang pertama berwarna biru untuk kas jemaat, dan kantong kolekte yang kedua berwarna coklat untuk dana duka. Jemaat Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Keesahan nomor 468, baitnya yang pertama, baitnya yang ketiga dinyanyikan setelah pundi persembahan selesai diedarkan. Terima
Jemaat Tuhan, mari kita kembali bernyanyi dari Kidung Keesahan 468, baitnya yang kedua dan yang ketiga. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua. Dan karena itu kami persembahkan seluruhnya bagi kemuliaan-Mu. Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mohon perhatiannya atas watak jemaat GPIB Jemaat Betania Makassar, hari Minggu ketiga sesudah Epifani 21 Januari 2023. Majelis Jemaat GPIB Betania Makassar mengucapkan terima kasih dan menyambut dengan sukacita warga jemaat pada ibadah minggu hari ini. Kiranya ibadah minggu ini membawa berkat bagi kehidupan beriman kita bila saudara yang memerlukan pelayanan lebih lanjut dan berkerinduan menjadi warga GPIB Jemaat Betania dapat menghubungi anggota majelis jemaat atau langsung ke kantor sekretariat GPIB Jemaat Betania setiap hari Selasa, Sabtu pada jam kerja pukul 08.00 sampai dengan 17.00 WITA. Istirahat pukul 12.00 sampai dengan 13.00. Tuhan memberkati. Pelayanan ibadah minggu hari Minggu 21 Januari 2024 pukul 9.00. Pelayan firman Pendeta Hendra Benjamin Dores, organis Nyonya Treksi Aribiwowo Rikers, pemandu lagu Nyonya Marlen Kawile Sopakua, paduan suara sektor pelayan 2 Betania, multimedia tim multimedia Betania. Terima kasih atas pelayanannya. Pertukaran pelayan firman Mupel Sulsel Barar Seregio 2. 1. Pendeta Hendra Benjamin Dores melayani ibadah minggu tanggal 28 Januari 2024 pukul 9.00 WITA di GPI Jemaat Pamas GPIB Jemaat Pamase Makassar. 2. Ibadah minggu 28 Januari 2024 pukul 17.00 di GPIB Jemaat Betania mendapat pelayanan dari GPIB Jemaat Mangamaseang yaitu Pendeta Darius Pakiding MTH. Magang mahasiswa sarjana teologia menyingkapi surat permohonan magang dan dalam rangka menopang panggilan dan pengutusan serta dalam rangka menantikan proses vikariat, maka kami GPIB Betania memberikan kesempatan kepada saudara-saudari yang namanya tersebut di bawah ini. 1. Saudara Stefanus Wempi Siwalete S. Phil Teol. 2. Saudara Dionysius Lakasoma S. Phil Teol. 3. Saudari Meska Francina Manuto S. Phil Teol.
untuk melakukan magang secara mandiri di GPIB Jemaat Betania Makassar. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka diundang orang tua wali yang bersangkutan untuk bertemu dengan Ketua Majelis Jemaat pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 pukul 18.00 WITA, bertempat di ruang serbaguna GPIB Betania Jalan Sungai Nuri nomor 1. Ucapan terima kasih, Presbiter GPIB Jemaat Betania Makassar mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat dalam rangka menunjang pelaksanaan pemberitaan Injil melalui persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Tuhan memberkati saudara dan keluarga. Jumlah jemaat yang hadir, laki-laki 40, wanita 66, total 106. Demikian warta baca minggu ini. Kami mengundang seluruh warga jemaat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan jemaat. Selamat berkarya di minggu yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat, atas nama pribadi juga saya mengucapkan terima kasih karena diberikan kesempatan untuk melanjutkan kuliah S2 di jemaat ini. Saya sudah mengadakan konsultasi di STFT Inti Makassar dan saya baru mulai kuliah pada semester ganjil nanti. Jadi atas saran daripada ini Ketua Pasca Sarjana STFT Intim, bahwa dalam rangka menanti semester ganjil, saya ada dalam kesibukan untuk menyusun tesis. Jadi saya sudah harus mempersiapkan tesis karena ditargetkan saya tidak lama, artinya kuliahnya hanya 2 tahun saja, tidak boleh lebih dari itu. Karena itu saya mohon pengertian warga jemaat untuk bisa mengerti bahwa di bulan-bulan terakhir ini saya begitu sibuk dengan mencari literatur-literatur untuk tesis saya ke depan. Terima kasih atas kesempatannya dan saya berpengharapan bahwa kita akan tetap menjadi berkat untuk saling memberkati. Silakan berdiri. Pulanglah dengan penuh damai sejahtera saudaraku dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di keluarga, di gereja, masyarakat, dan bangsa. Saling memperhatikan dengan dasar hikmat dari Tuhan. Saudaraku terkasih umat Tuhan, merendahlah serendah-rendahnya di hadapan Tuhan.
Arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus, sumber segala berkat, dan terimalah berkat-Nya. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari bersaat teduh, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, ibadah kita selesai. Shalom.